kemudian pertemuan kemarin ditafsirkan, dianalisa baik oleh orang atau pengamat seperti Adi Praetno dan lain-lain itu. Ini kandidat kuat ini menuju 2024, chemistry-nya ada ya, silahkan aja kan, bebas-bebas saja kan. Apalagi kemudian pelantikan itu kan terjadi di DKI begitu, gubernurnya kan Mas Anies, ya tentu kader-kader DKI meneriakkanlah Anies AHY, AHY Anies gitu. Artinya memang sebuah ketidaksengajaan, dan memang sekarang isu menjadi sangat sensitif. Saya membayangkan kalau ada Ganjar dan Anies, mungkin isunya akan jadi apakah akan jadi Ganjar dan Anies. Misalnya kemudian hanya Ganjar yang datang dan bersama-sama dengan Bang Surya Paloh, orang kemudian akan menduga apakah ada pergeseran, lalu kemudian menjadi Ganjar dan bukan jadi Anies. Memang sekarang menjadi serba sensitif. Ketemulah beberapa tokoh ini yang memang bisa diinterpretasikan, karena selama ini kita juga melakukan komunikasi politik sedemikian rupa bahwa kita semuanya tahu bahwa dari hasil rakernas kita di Partai Nasdem telah mencalonkan 3 kandidat, satu calon Pak Anies Baswedan, bahwa ini akan menjadi koalisi. Apalagi 2 orang ini adalah 2 sosok non koalisional pemerintah yang selalu digadang punya potensi bakal maju di 2024. Jadi rata-rata nama yang selalu muncul dalam survei itu kan sebenarnya all Jokowi's men. Nah, Anies dan AHY adalah non koalisi itu semua. Makanya kemudian orang menyangka ini cocok, punya chemistry dan seterusnya. Kode keras ini mau saya gabungkan dengan beberapa hal lain. Yang pertama, coba Anda lihat ya. Sesudah ini tiba-tiba ada urutannya, apakah bersamaan atau sebagai respon ada Dewan Kolonel. Jadi ini nggak terlalu main-main juga ini. Ini adalah satu keyakinan yang semakin menebalkan bahwa ketika foto-foto itu beredar, ada Pak JK, ada Surya Paloh, ada Presiden PKS, itu menjadi variabel penguat bahwa sangat mungkin akan ada kongsi politik yang akan dibuat oleh poros non-koalisional pemerintah. Tinggal nunggu momentum kapan kira-kira koalisi ini terbentuk dan mengumumkan Anies sebagai kandidat capres. Bertemu AHY hingga Surya Paloh, Anies ngalor ngidul yang diomongkan semuanya dibahas. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku menghadiri pernikahan putri Ketua Komisi 7 DPR Sugeng Suprawoto pada Minggu 18 September 2022. Hal ini ia nyatakan menanggapi koordinator jubir Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra yang mengunggah foto Anies bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala pada Minggu kemarin. Saat ditanya apa betul dirinya menghadiri pernikahan putri dari Sugeng yang dituduh dihadiri Surya Paloh dan AHY, Anies membenarkan hal itu. Anies mengaku membahas banyak hal ketika menghadiri acara resepsi tersebut. Namun dalam kesempatan itu, dia tak mengungkapkan sempat berbincang dengan siapa saja. Saat ditanya apakah pembahasan itu tak mengandung unsur politik, ia mengakui bahwa semua hal itu turut dibahas. Ketika ditanya lebih lanjut soal pertemuannya dengan Surya Paloh atau AHY, Anies menyebut bahwa hal itu sebaiknya ditanyakan ke parpol yang bersangkutan. Nasdem didesak keluar dari kabinet Presiden Jokowi. Ini kata Surya Paloh. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan partainya berkomitmen berjalan bersama pasangan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin hingga kepemimpinannya usai pada 2024. Dia menyatakan siap partainya ini tidak akan berubah meskipun muncul desakan agar mereka keluar dari kabinet. Surya Paloh ungkit soal dukungan Nasdem saat kenaikan BBM. Surya mencontohkan bukti komitmen partainya mendukung Presiden Jokowi saat pemerintah menaikkan harga BBM kala itu. Surya menyatakan mereka menjadi satu-satunya partai yang secara eksplisit mendukung kebijakan ini. Dia menjelaskan, partainya menilai kebijakan ini merupakan langkah yang tepat. Oleh sebab itu, Surya mengatakan Nasdem mendukung sepenuhnya kebijakan kenaikan harga BBM. Surya Paloh bercerita soal pertemuannya dengan Presiden Jokowi membahas kebijakan ini. Ia menyatakan sebagai satu-satunya partai yang mendukung kebijakan kenaikan BBM. Nasdem merupakan partai tolol atau malah partai yang paling loyalis kepada Jokowi. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyebut adanya kemungkinan reshuffle atau mengganti menteri dari kabinetnya. Tak lama setelah Nasdem menjagokan Anies Baswedan sebagai calon presiden, kendati demikian, Jokowi belum menjelaskan siapa menteri yang bakal diganti dan asal partainya. PDIP mendesak Nasdem keluar dari kabinet. Desakan agar Nasdem keluar dari kabinet mencuat dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia menyindir dengan
menyatakan biru keluar dari pemerintahan Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto ketika menjelang soal lukisan di Gedung B, kantor DPP PDIP di Jakarta Pusat. Lukisan tersebut menggambarkan peristiwa perobekan warna biru bendera Belanda di Hotel Yamoto, Surabaya pada 19 September 1945. Beberapa hari berselang, Hasto juga menyebut partainya mendukung rencana Risuf. Menurutnya, Jokowi memerlukan menteri yang loyal dan solid untuk menyelesaikan masalah rakyat. Menurut Hasto, Jokowi berhak menggunakan kewenangannya untuk mengevaluasi jajaran menteri, utamanya yang tidak tegak lurus menjalankan perintah Jokowi. Politikus senior PDIP itu merujuk pada menteri yang merupakan kader Partai Nasdem. Pasalnya, partai ini mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang dinilai merupakan antitesa dari Jokowi. Kemesraan Paloh dan Puan Maharani, Nasdem sebut tak pernah ada yang diperlakukan begitu. 2 hari sebelum berkunjung ke Nasdem Tower, Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengutus Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu, Bambang Wuryanto, untuk menyampaikan rencana kedatangannya pada Senin 22 Agustus 2022. Bambang Pacul merupakan bagian dari tim advance yang bertugas menjalin komunikasi awal sebelum pertemuan Puan dengan petinggi partai politik dalam rangka penjajakan koalisi menuju Pilpres 2024. Memboyong sejumlah pejabat teras partai, Puan pun tiba di Nasdem Tower, Jakarta sekitar pukul 11.00. Ia disambut pelukan hangat oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di ruangannya. Surya tak lepas merangkul Puan dari sejak masuk pintu hingga menuju kursi tamu. Pertemuan Puan dan Surya Paloh berlangsung hingga pukul 13.20. Di sela-sela diskusi, Surya menjamu Puan dan pejabat teras Partai Banteng lainnya dengan nasi goreng sebagai menu makan siang. Partai Nasdem menjadi partai pertama yang disambangi PDIP dalam rangka penjajakan koalisi menuju 2024. Pertemuan tersebut menurut Ali sekaligus untuk menjawab bahwa hubungan PDIP dan Nasdem baik-baik saja. Begitu pula dengan hubungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan keluarga besar Megawati Soekarno Putri. Sesuai penugasan di Rakernas PDIP, Puan Maharani ditugaskan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk melakukan silaturahmi ke seluruh partai politik. Puan mengaku tidak ada alasan khusus memilih Nasdem sebagai partai yang pertama disambangi. Ia mengucapkan terima kasih karena disambut Surya Paloh dengan hangat dan kekeluargaan. Usai hampir 2,5 jam bertemu, Puan menyebut banyak kesamaan pandangan antara PDIP dan Nasdem. Kendati demikian, keduanya belum memutuskan sepakat berkoalisi. Senada, Surya Paloh menyebut Nasdem dan PDIP memiliki banyak kesamaan. Kedua partai akan menggelar pertemuan selanjutnya untuk membahas peluang koalisi di pemilu 2024. Ia menyebut kondisi perpolitikan menuju Pilpres 2024 masih sangat dinamis, termasuk terkait sosok capres dan koalisi. Meskipun Rakernas Nasdem telah menetapkan 3 nama bakal capres, yakni Anies Baswedan, Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo, Surya mengakui keputusan tersebut masih bisa berubah.